Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berterima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau nyanyikan. Dengan apa akan ku balas Yesus segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
nyatakan kandunganmu dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Selamanya, oh selamanya, oh selamanya. Selamanya, segala kebaikanmu, yes Tuhan, di setiap hati kami. Yesus, kami mau bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Oh Jesus, hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dimanapun kamu berada hari-hari ini, sama-sama gue mau ajak kita semua untuk tutup mata kita, siapin hati kita, kita mau berdoa sama Tuhan hari ini. Sama-sama gue mau undang setiap kita untuk angkat tangan. Bapa, ini setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anakmu Tuhan Yesus hadir Tuhan Yesus. Dengan satu kerinduan kami mau ketemu sama Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami mau angkat suara kami Tuhan Yesus, kami mau angkat doa dan sembah kami. Kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan pemerintahan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang terjadi hari-hari ini semua seturut dengan kehendak Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami mau berkati Tuhan Yesus presiden kami, jajaran pemerintahan dari paling tinggi sampai paling rendah Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan Yesus yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, boleh ada hikmat maripat daripada Tuhan, boleh ada hikmat maripat daripada Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Lalu Bapak, kami berdoa buat kesehatan yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada darah Tuhan yang mengalir atas setiap kami. Ada kesehatan dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terlewat Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Gak lupa kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada Bapak. Setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan yang terus ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Biar Tuhan yang terus bererat hubungan mereka Tuhan Yesus. Biar setiap keluarga demi keluarga boleh terus jadi berkat bagi orang-orang banyak di luar sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi generasi muda-Mu Tuhan Yesus. Biar di akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus,
Kami boleh terus maju Tuhan Yesus. Tuhan boleh bangkitin setiap iman yang mulai lemah Tuhan Yesus. Biar kami boleh lebih on fire lagi buat Tuhan hari-hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan lupa kami berdoa buat gereja kami Tuhan Yesus. Berdoa buat pemimpin gereja kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada otoritas daripada Allah. Ada hikmat daripada Allah untuk setiap mereka memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Yes Tuhan. Jesus, 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 thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan ucapan syukurmu teman-teman. Yes Tuhan, berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Sama-sama kita mau angkat tangan kita dengan segenap hati kita. Kita mau katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Lord. Ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. That I could live today. Forever I will praise your. Sama-sama kita mau sembah Tuhan teman-teman. Hari ini jangan ada yang berdiam diri lagi teman-teman. Sama-sama mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini teman-teman. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Jesus, thank you Lord. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Jesus, Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami rindu Bapa, kami rindu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Yes Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, it's only by your grace that I could live today. It's only by your grace that I could live today. It's only by your grace. It's only by your grace. It's only by your grace that it's only by your grace. Yes, Jesus, that I could live today forever. God, I will praise your name. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami kangen, kami haus dan lapar akan Engkau. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Beritahukan jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, biar pengurapan yang sama turun atas semua sahabat-sahabat, semua leader yang ikut dalam ibadah ini, dan memampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, sahabat-sahabat PPA dari Rayon 1D, ataupun semua sahabat-sahabat online yang ikut dalam ibadah hari ini. Nah, mari yuk kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-38. Matius 5 ayat yang ke-38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, dengar, Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua murid-muridnya, ya, bahwa kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tanpa sadar di dalam perjalanan hidup kita, ya, dari masa kita kecil sampai hari ini, ya, ketika kita sekolah, kuliah, bekerja, maka banyak luka yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Bisa karena bully, bisa karena direndahkan, bisa karena dibanding-bandingkan, orang tua yang pilih kasih, ataupun kebudayaan, lingkungan yang mempunyai standar tertentu yang menyebabkan kita seakan-akan kalah dan terluka. Ya, hal-hal yang sederhana, motor ataupun mobil yang ada di showroom pun tidak akan luput dari kebaret, ya. Saya ingat pertama kali kita punya mobil gitu ya, istri kakak bawa anak lagi latihan berenang gitu ya. Lalu apa yang terjadi di tempat parkir saat lagi nunggu, ya, parkir udah aman, udah bagus, lalu ada tukang siomay. Lalu apa yang terjadi hari itu, angin tiba-tiba kencang banget. Nah, lalu apa yang terjadi?
payungnya terbang. Dan dari sekian mobil yang ada, ya itulah ya, berkatnya tiba-tiba payung itu ada di mobil kita. Nah jadilah begitu mobil itu pulang, istri bilang, aduh enggak, ini kebaret. Ya. Nah mari yuk hari ini ya dalam ibadah ini, di dalam hadirat Tuhan ya, saya percaya Roh Kudus ingin berbicara kepada semua yang join ya tentang luka-luka yang terjadi di masa lalu ya, antara kakak adik, antara sahabat, antara mentor rohani dengan anak menti, antara gembala dengan pengerja. Demikian banyak luka. Menyebabkan Tuhan Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, tanpa sadar karena kehidupan yang penuh luka, kehidupan yang diremehkan, direndahkan, menyebabkan satu kebudayaan, yaitu balas dendam, revenge. Ya, anak-anak muda bilang begini, ya hina aja terus, rendahin terus. Tunggu nanti kalau saya udah kerja, kalau saya udah punya uang sendiri, saya nggak akan mau tinggal di rumah, saya ngekos. Ya, aku caw, ya nggak apa-apa. Ya, sekarang belum jadi, nanti kalau udah jadi. Ya, berapa banyak juga tim ya dalam olahraga gitu ya. Wah cadangan, wah gua nggak dihargai ya. Nanti kalau berhasil, wah saya pindah. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ya firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi akan dapat kita dapati di perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama memang ada firman ini. Tetapi firmannya belum selesai. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini saya dulu susah ngikut Tuhan. Susah menjadi orang gereja yang baik karena ayat ini gitu ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Saya senang bela diri ya. Kalau dulu dibilang gini, lu berani tampar pipi kiri gue, kaki kanan gue naik ke kepala lu. Ya. Tapi ini firman Tuhan ya. Bahkan belum cukup sampai di situ. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Umat Tuhan, sahabat-sahabat, apa itu baju? Baju adalah identitas. Mungkin bajumu itu adalah sebagai kakak. Bajumu itu adalah sebagai senior. Bajumu adalah sebagai seorang pemimpin. Ya, ini adik kurang ajar banget, ini junior kurang ajar banget. Tapi firman Tuhan bilang begini, barang siapa mengadukan kau karena mengingini bajumu, identitasmu, atau bahkan mungkin jabatanmu. Tuhan bilang gini, serahkanlah juga jubahmu. Baju sama jubah, tentu kita tahu mahalan jubah. Jadi ngikut Tuhan itu bukan hukum balas dendam. Dan bahkan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sahabat-sahabat, izinkan Roh Kudus meneduhkan semua yang beribadah saat ini. Jangan marah, jangan balas ya. Berapa banyak dunia ini muncul banyak tindakan-tindakan yang tidak seharusnya muncul hanya karena dendam, hanya karena revenge, ya, kebencian yang meluap-meluap, ya, pembalasan dan tidak ada ujungnya. Barang siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kalau budaya dunia ini adalah budaya balas dendam, budaya yang Tuhan bawa adalah budaya kasih, a new paradigma, ya, sesuatu yang baru. Kalau dulu balas, ya, dan memang kehidupan luka, keinginan untuk membalas seringkali juga menjadi motivasi yang bagus untuk kita lebih berjuang. Oke, kita akan lebih belajar, kita akan lebih kejar prestasi. Nah, tetapi itunya bagus, tapi ujungnya adalah revenge. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam balas, saling balas. Masih ingat apa yang terjadi di atas kayu salib? Ketika malaikat di surga terdiam,
Ya, ketika malaikat di surga, Mikael dengan seluruh barisannya udah ready dengan senjata, pedang berapi. Ya, mereka tinggal tunggu satu komando. Mereka marah. Bagaimana mungkin sang ciptaan disiksa oleh ciptaannya? Bagaimana Tuhan yang menciptakan manusia disiksa oleh manusia yang diciptakannya? Malaikat menunggu satu komando dari Tuhan Yesus. Dan mereka akan turun dan mereka akan hanguskan kembali bumi. Seperti yang dulu pernah dilakukan di zaman Nuh. Seperti dulu yang pernah dilakukan di zaman Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Di tengah dehidrasi berat. Di tengah semalam-malaman dia gak makan, gak minum. Ya, di tengah tubuh yang penuh dengan luka. Infeksi berat. Di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itulah sebabnya dikatakan surga pun terdiam. Ya, waktu itu ada sebuah buku saya pernah baca, surga pun terdiam. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak mengingini kita hidup dalam budaya balas dendam. Horabasya, jangan marah sama orang tuamu. Ya, 2 tahun ini kita melewati masa yang tidak mudah. 2 tahun ini kita melewati padang gurun yang cukup berat karena pandemi ini. Ya, kelamaan stay at home. Ya, keadaan yang sulit karena ekonomi, hubungan komunikasi yang sulit karena harus online terus. Menyebabkan pengerja gereja dengan kakak rohani, ya, miskom dan sebagainya. Ya, so berapa banyak yang udah deh gue mundur aja deh. Udah deh gue selesai deh. Nggak gereja-gerejaan lagi. Ya, tapi hari ini ketika engkau beribadah, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu jangan melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Dan barang siapa memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saya gak tahu, mungkin ada yang ngalamin masa sulit karena engkau harus ngurus orang tuamu. Mungkin kau bilang, kenapa harus saya yang ketempuan? Kan masih ada kakak, masih ada saudara yang lain. Kenapa saya yang harus keluarin uang? Padahal masih ada si ini yang lebih oke dan sebagainya. Dengar segala sesuatu yang terjadi. Horabasyantakara. Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mari yuk kita buka firman Tuhan dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-30. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ke-37. Ya, judul dari kitab Lukas ini adalah orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria baik hati, the good Samaritan. Nah, tapi balik lagi. Teorinya tidak mungkin ada orang Samaria yang baik. Ya, bahasa Inggrisnya the good Samaritan. Tidak mungkin ada orang Samaria yang baik. Ya, kalau bahasa Indonesia orang Samaria yang murah hati, yang baik. Ya, nggak mungkin ada orang Samaria yang murah hati. Kenapa? Mari saya akan sedikit ya. Apa yang disebut faksi Samaria? Ya, di zaman Yesus ada orang Yahudi, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, dan juga ada orang Samaria. Siapakah julukan Samaria ini? Samaria ini adalah satu keturunan yang lahir karena mereka kawin campur. Ya, peraturan di Perjanjian Lama adalah bangsa Israel cuman boleh kawin 12 suku. Tidak boleh kawin campur. Nah, notabene dari zaman Musa pengajaran itu terus diajarkan. Kenapa? Karena ahli Taurat ada. Lalu di zaman Daud, ya, karena kerinduan dari seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, saya nggak sempat buka-buka ayatnya. Suatu saat ketika Daud sudah menjadi raja, dia tinggal di soto istana raja. Dia keluar pagi gitu ya, di soto di berandanya gitu ya. Lalu dia lihat tabut Allah ada di kemah. Lalu apa kata Daud? Daud bilang sama Nathan, bagaimana mungkin aku tinggal di istana kayu aras, sementara tabut Allah tinggal di kemah. Nah, dengar, tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. So, bisa dilihat nggak? Daud adalah seorang yang hatinya lain. Dia bilang gini, bagaimana mungkin saya ada di istana dan tabut Allah ada di kemah. Mungkin gambaran gampangnya ada di tenda, seperti tenda pramuka.
Walaupun tenda itu bagus kainnya dari emas, tapi itu tenda. Saya ada di istana. Itu sebabnya Daud dengan kerinduannya ia ingin bangun bait Allah. Yang notabene-nya akhirnya penugasan itu turun ke Salomo. Salomo membangun bait Allah yang begitu besar, begitu luar biasa dengan persiapan dari Daud. Nah, coba tangkap ini baik-baik. Penugasan Salomo adalah membangun bait Allah. Tetapi akhirnya bait Allah yang begitu besar, begitu dahsyat. Umat Tuhan, mari tangkap ini. PPA, para pelayan anak-anak muda, tangkap ini. Dari keintiman akan melahirkan hal-hal yang besar. Daud begitu intim sama Tuhan, sehingga ia kalahkan Goliat. Sehingga dia menjadi raja, seorang gembala biasa. Sehingga dia dapat membangun bait Allah yang luar biasa. Dari keintiman, pertahankan keintimanmu, pertahankan jam-jam doamu. Ya betul, kalaupun masih ibadah saat ini online, bukan berarti kamu gak bisa intim sama Tuhan. Engkau harus maksa. Saya pun pribadi, saya paksa ikut doa fajar jam 4 pagi. Kenapa? Karena saya juga harus hidup. Lah kalau saya sendiri gak ketemu hadirat Tuhan, apa yang saya mau bagikan dalam pelayanan? Mari yuk para leaders, jangan ngeluh, jangan komplain. Tapi waktunya engkau harus bangkit. Ya, nah dari keintiman engkau akan lahirkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi sayangnya, Rabas, ketika bait Allah Salomo berdiri, ahli Taurat dapat mengajar. Sehingga generasi muda berikutnya tahu, mereka gak boleh kawin campur. Ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tetapi kemudian kita tahu bait Allah itu akhirnya hancur. Kenapa? Karena Salomo mempunyai banyak istri. Saya gak sempat buka ayat. Umat Tuhan, dosa seks akan menghancurkan semuanya. Dari keintiman, engkau akan lakukan perkara-perkara besar. Tapi dari dosa seks, semua pencapaian, semua karir, termasuk pelayanan akan habis karena dosa seks. Akhirnya kita tahu bait Allah itu hancur. Ketika bait Allah itu hancur, maka muncul satu generasi remaja, generasi muda yang gak pernah dengar firman. Mereka gak pernah tahu bahwa mereka gak boleh kawin campur. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai kawin campur. Ya, Bani Yusuf dengan Bani Amon, ya, Moab dengan Efraim. Nah, generasi yang kawin campur ini anak-anaknya disebut Samaria. Sampai di sini bisa tangkap ya. So apa itu Samaritan? Samaritan adalah dibilang Yahudi ya enggak, dibilang enggak ya ada juga. Tetapi mereka adalah mix up, kawin campur. Nah itu sebabnya orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Dan orang Samaria juga gak suka sama orang Yahudi. Kenapa? Karena kalau ini ilustrasinya gitu ya. Ini orang Samaria lagi ngantri gitu ya. Orang Yahudi bisa datang, geser kamu. Kamu bukan keturunan yang diberkati. Kamu bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Nah yang satu ya pongah gitu ya. Tapi yang satu juga sebel gitu ya. Lah saya kan saya lahir bukan saya yang mau. Itu kan karena mama papa. Nah dari situlah orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Nah sampailah kalau masih ingat Yohanes 4 ya. Seorang wanita Samaria yang waktu dia mau ngambil air pun dia ngambil siang. Kenapa? Siang itu waktunya panas. Harusnya ngambil sumur itu pagi-pagi. Tapi kenapa dia gak mau pagi? Karena dia gak mau ketemu dengan banyak orang yang akan menganggap rendah dia. Ini nih si campuran nih. Ya, apa itu campuran? Saya kok tiba-tiba dapatkan begini. Umat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh dalam dosa. Dan kau berusaha untuk bangkit. Tetapi terkadang kedagingan itu kuat. Menyebabkan jatuh bangun. Dan beberapa sempat merasa begini. Aduh Tuhan, kayaknya saya gak layak untuk melayani Tuhan. Saya banyak salah. Saya banyak kurang. Ya, sebentar saya bilang haleluya. Sebentar halelupa. Sebentar kudus. Sebentar najis. Dan engkau merasa seakan-akan you are the Samaritan. Tapi mari dengar, bukan wanita yang di Yohanes 4, wanita Samaria yang cari Yesus. Tapi Yesus yang muter jalan
Harusnya dia pergi lewat jalan yang lebih cepat, tapi dia sengaja dia putar. Dan dia tunggu wanita itu di sumur. Katakan amin. Dengar, Tuhan sayang semuanya. Amin. Oh Rabasyana, Tuhan sayang. Tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Nah, mari kita baca ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 dari Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pada pasca pandemi ini yang mungkin sebentar lagi selesai ya, ada satu generasi yang dirampok habis-habisan oleh iblis. Generasi ini kehilangan iman. Generasi ini bilang begini, udah gak ada gunanya ibadah, udah gak ada gunanya baca Alkitab. Kena juga, bangkrut juga, PHK juga. Orang yang saya kasihi meninggal. Ya, ada satu generasi yang dirampok habis-habisan, dipukuli. Dan generasi ini bilang, buat apa saya ibadah? Buat apa saya melayani? Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang berikutnya dikatakan firman Tuhan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oh Rabasyantakarabara. Mari para pelayan Tuhan, mari hamba-hamba Tuhan perhatikan ini. Normalnya iman itu yang mengadakan ibadah di rumah Tuhan. Normalnya maka imam itu ya pasti dia ngajarin firman Tuhan. Berarti imam itu waktu dia melihat ada orang yang terluka, ada orang yang sekarat, telanjang, nyaris mati. Normalnya harusnya imam ini yang tolong orang itu. Saya mau menyampaikan bahwa berapa banyak para pelayan anak-anak muda yang mundur dari gereja, mundur dari pelayanan sekolah minggu, remaja, youth, dewasa muda. Dan kau bilang capek, kayaknya ada nggak guna. Tetapi mari saya ingatkan, ada satu generasi yang dirampok habis-habisan oleh roh jahat. Generasi ini butuh kakak. Generasi ini butuh Tuhan. Tapi sebelum ketemu Tuhan, dia harus ketemu dengan seorang sahabat. Dia harus ketemu dengan seorang kakak yang mewakili Bapa di sorga. Tetapi masa-masa yang sulit ini telah membuat banyak pengerja anak-anak muda mundur dari gereja. Mari perhatikan ayat ini, ya. Kemudian datanglah juga seorang Lewi dari tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan. Lewi yang dekat dengan hadirat Tuhan, teorinya. Ya, mungkin pemimpin pujian, pemain musik. Tetapi karena sang Lewi melihat yang imamnya aja mundur, yang imamnya aja nggak mau melayani. Ya kalau kakak boleh mundur, kenapa saya nggak boleh mundur? Nah, biarlah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin anak muda, biarlah engkau tetap bertahan. Katakan amin. Ya, karena waktu engkau bertahan, ya betul berat, betul susah. Ya, susah. Saya juga ngalamin masa-masa sulit 2021. Dan apakah 2022 ini sudah beres? Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang saya bersyukur adalah kalau kita masih boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dengar, cuman dalam hadirat Tuhan
kita waras. Katakan amin. Ya, cuman dalam hadirat Tuhan kita itu tidak gampang putus asa. Betul, hal ini sulit. So mari biarlah pada masa-masa yang sulit ini bukan membuat engkau semakin kendor dalam ketemu Tuhan. Ya, ibadah itu adalah salah satu cara untuk kita gampang ketemu Tuhan. Jadi ayo bangun saat teduhmu kembali. Ya, bangun mesbah doamu kembali. Ya. Lalu datanglah seorang Samaria dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Loh, bagaimana mungkin orang Samaria yang tidak pernah dengar Taurat, ya nggak ada ahli Taurat ngajar di Samaria, nggak ada orang Farisi yang mengajarkan norma di Samaria. Dengar, pada zaman itu orang-orang nggak ada yang mau ke Samaria. Kenapa? Karena di Samaria tidak ada hukum dan tidak ada norma. So kalau engkau jalan ke Samaria, handphonemu bisa diambil, jam tanganmu bisa diambil, dan kamu nggak bisa nuntut apa-apa. Kenapa? Karena there is no law, nggak ada hukum di sana, nggak ada norma. So orang-orangnya kasar, sembarangan. Ya, tapi balik lagi, Yohanes 4, Yesus sengaja mendatangi wanita Samaria itu. Ya, Tuhan sayang semuanya. Katakan amin, ya. Saya mau mengapresiasi semua sahabat-sahabat yang masih pelayanan di Rokris. Dengar, pada masa sulit ini engkau masih tetap pelayanan ke sekolah-sekolah. Yes, walaupun di sekolah-sekolah parkir susah. Ya, nggak dapat apa-apa. Tapi itulah esensi kita mengikut Yesus, yaitu melayani. Katakan amin. Ya, pelayanan bukan cuma di gereja. No. Ya, pelayanan di mana mereka membutuhkan. Ayo para leader, para kepala kul, kakak-kakak youth, kakak-kakak GC, kakak-kakak sekolah minggu, ayo datangi adik-adikmu kembali. Ya, datengin kosan mereka, rumah mereka. Pasti seneng banget. Pasti seneng banget. Kebayang gak? Kakak gue datang. Dan saya percaya karena kakaknya datang, mereka akan semangat ibadah kembali. Amin. Ayo waktunya bangkit. 1D, semua sahabat-sahabat online, waktunya bangkit. Waktunya kembali kita aktif melayani sesama. Nah, dengar, datanglah seorang Samaria yang gak ngerti hukum, gak ngerti norma. Tetapi ketika ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi ke sana membalut luka-lukanya, kemudian ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Berarti ada harga yang harus dibayar di dalam melayani. Minyak dan anggur. Nggak murah. Betul, pelayanan remaja, pelayanan anak muda, pelayanan narkoba, pelayanan yang mau bunuh diri, pelayanan yang mau bunuh orang tuanya. Nggak murah. Nggak murah. Ya, kalau mau yang gampang, ya main musik, khotbah, itu gampang. Tetapi untuk nemenin, untuk mentorin seorang yang kecanduan game, ya, yang punya kelainan seksual. Kadang sampai kita, mau doa apa lagi ya? Mau pakai kata-kata apa lagi ya? Yes, ada harga yang harus dibayar. Nah, dengar orang Samaria ini, ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia membawa orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Masih ingat firman yang kita baca tadi? Barang siapa memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Katakan amin. Katakan amin. Tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru. Jangan balas. Jangan balas. Jangan hidup karena luka. Jangan pengen berhasil untuk nunjukin. Iya, gua gak dianggap. Iya, yang dianggap kakak doang. Yang dianggap adek doang. Iya, yang dianggap dia doang. Ntar saya buktiin. No. Jangan hidup untuk balas dendam. Itu kebudayaan manusia. Itu budaya yang lama. Tapi barang siapa menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Barang siapa mengingini bajumu, berikanlah jubahmu. Katakan amin. Saya percaya di tahun paradigma yang baru ini adalah tahun yang luar biasa.
adalah tahun yang luar biasa. Paradigma yang baru berbicara tentang sesuatu yang beda dengan yang sebelumnya. So, mungkin saya mau simpulkan, adalah sesuatu yang normal kalau kita mundur dalam pelayanan. Yang lain udah pada mundur kok. Atau ada yang senior juga mundur. Adalah normal pada masa yang sulit ini untuk kita tidak menabur. Lagi sulit kok. Dunia mengajarkan kalau sulit, tahan. Simpen. Jangan boros. Tapi firman Tuhan bilang, beri, maka kepadamu akan diberi. Katakan amin. Anak-anak muda, mari dengar. Salah satu kunci engkau diberkati adalah engkau harus menabur. Pertama, engkau harus memberi untuk orang tuamu. Yang udah kerja, jangan lupa kasih papa mama bulanan. Walaupun mungkin gak gede, gak apa-apa. Pak, ma, sorry ya, belum bisa banyak. Tapi kamu disiplinkan dirimu. Oh, rabasyanda. Lalu engkau tanya. Yang kedua adalah Bapa yang di sorga. Bapa di sorga ingin kamu menabur kemana? Ingin kamu memberi kemana? Ya, apalah arti kita nggak mungkin bisa menjadi pengikut Kristus tanpa kita memberi. Kenapa? Karena nyawanya pun Tuhan kasih buat kita. Katakan amin. Sahabat-sahabat, kalau nyawa aja Tuhan beri, apalagi yang lain. Katakan amin. Ya, jangan takut akan masa depanmu. Anak-anak remaja, kamu pasti akan kuliah. Kalau nyawa aja Tuhan kasih, apalagi kampus, fakultas yang terbaik. Ya, generasi muda, jangan takut. Tuhan pasti kasih kerjaan. Ya, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Mari yuk kita pejamkan mata kita yuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Tempat di mana engkau berdiri adalah Gunung Kudus Tuhan. Di mana engkau berdua bersama Tuhan. Oh Rabasyantakaraba. Roh Kudus saat ini selidiki hati kami. Selidiki. Ingatkan hal-hal yang pernah membuat kami marah. Membuat kami luka di masa lalu. Ayo kalau Roh Kudus ingetin, engkau pernah marah dengan keluargamu. Engkau pernah marah dengan keluarga rohanimu. Engkau pernah marah dengan seseorang. Iya betul, orang tersebut melukai engkau. Dia salah ngomong, dia salah ucap, dia menganggap rendah engkau. Tapi mari segala sesuatu yang terjadi, itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, bukan supaya engkau marah, tetapi Tuhan izinkan supaya kita semua dapat melakukan firman Tuhan. Oh Rabba, ayo lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Oh Rabba Syandakara, sebut nama orang-orang yang melukai engkau. Sebut, ayo lepaskan berkat Tuhan. Aku memberkati. Tuhan kasih umur yang panjang. Oh Rabba Syandakara, Tuhan rubah, Tuhan rubah. Ayo berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk orang tua rohanimu, berdoa untuk saudara-saudaramu, berdoa untuk kakak rohanimu. Oh Rabba Syandakara, jangan marah. Jangan balas, tetapi lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan biar saat ini kasihmu, pelukanmu membalut setiap luka yang ada. Curahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh ketemu lagi dengan hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau bilang kami kangen sama Tuhan. Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami dapat mengampuni. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tanah yang paling subur di dalam hati setiap kami. Jauhkanlah dari hati yang seperti tanah pinggir jalan. Jauhkanlah daripada hati yang seperti tanah yang penuh dengan batuan. Jauhkanlah
daripada kami hati yang penuh dengan semak duri, ketidakpercayaan. Tapi biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi setiap firman-Mu, sehingga boleh menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Oh Rabasyara PPA, diberkatilah akademismu, diberkatilah pekerjaanmu. Sungguh multiplikasi pasti terjadi. Diberkatilah keluargamu. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan para hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan tetap diurapi. Engkau tetap akan disertai tanda-tanda mujizat. Dan Tuhan, biar kami boleh tetap melayani Tuhan, melayani generasi ini seumur hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Horabasyana. Mari yuk, kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan bawalah semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai pati melindungi menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun ini engkau semua pasti masuk ke dalam musim yang baru. Kau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kami terima hanya di dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.